เฮ้ยไอ้บ้าจุกข้าเอ้ยก็วันเนี่ย ดีละมึง วันนี้กูไม่ล่อมึงให้หัวล้างข้างแตกแล้วก็งั้นถือกันเลยว่ะไอ้ปลิกไอ้อ้ำไอ้ปลิกไอ้อ้ำไอ้ปลิกไอ้ปลิกHai sob, jumpa suara lagi dengan saya di channel The Jomet. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini The Jomet akan mencoba membahas sebuah film yang akan The Jomet rangkum dengan durasi yang cukup. Dan mudah-mudahan alur dari cerita film ini tidak ada yang nanggung alias ngebuntut bangkong sob. Tapi semoga saja The Jomet akan bisa menerangkannya tanpa menghilangkan seluruh alur ceritanya di sepanjang film. Film ini adalah film Muang Thai atau Thailand yang diberi judul Nang Nak, yang disutradarai oleh Nonsi Nemimboter asal kerajaan Thailand, yang dirilis pada tanggal 23 Juli 1999. Film yang lumayan cukup jadul sih sob, tapi masih asik lah ditonton di tahun ini karena film ini bergenre horor tragedi romantis yang berdasarkan legenda Indochina, yang menurut The Jomet kisah horor serta mitos-mitosnya pun cocok sekali dengan mitos-mitos yang ada di Indonesia. Film yang berdurasi 100 menit lebih ini sob mengisahkan kehidupan hantu istri yang sangat setia dan suami yang tidak menaruh curiga sedikit pun bahwa istrinya adalah hantu dan sudah meninggal berbulan-bulan lamanya. Saking setianya si istri dan besar cintanya kepada suaminya sampai-sampai kematian pun tidak bisa membunuh cintanya. Dan itulah sebabnya si istri menjadi hantu dan bergentayangan. Dan di film ini pun tidak menghilangkan yang berbau romantis, juga kisah yang begitu sedih, dramatis. Pokoknya seru habis deh sobat. Nah gimana? Apakah sobat penasaran dengan kisahnya? Kalau sobat-sobat penasaran, yuk nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya sob. Film dibuka dengan satu scene yang memperlihatkan sebuah perkampungan atau desa yang penuh dengan orang-orang kampung menjalankan kegiatannya sehari-hari. Akan tetapi kegiatan itu tidak terlihat biasa sob. Orang-orang itu seperti ada sesuatu yang membuat kampung itu genting. Dan melihat suasananya pun sungguh kampung yang cukup menyeramkan. Seperti ada aura mistis yang menyelimuti di desa itu. Dan sepertinya terjadi gerhana matahari. Saat langit gelap, lalu diperlihatkan orang-orang yang sedang memukul drum atau beduk. Ada juga yang menembakkan bunyi senapan, dan ada juga yang sedang berdoa. Terlihat jelas memang suasana di kampung itu sepertinya akan ada sesuatu yang sangat menyeramkan terjadi sobat. Lalu scene berganti diperlihatkan dua orang anak manusia yang sedang berdiri berhadap-hadapan di pinggir sungai di depan golodog rumahnya yang gubuk. Terlihat sepertinya mereka berdua hendak berpisah, dan mereka berdua adalah suami istri sob. Dan ternyata benar saja sob, mereka hendak berpisah. Suaminya Mark akan pergi entah berapa lama. Karena Mark dipanggil dan ditugaskan untuk berperang, Nak sangat mencintai Mark lebih dari apapun. Oleh karena itu Nak sangat sedih. Dalam hatinya seakan-akan Nak tidak rela dan berat hati melepaskan suaminya pergi. Temannya Mark pun terlihat wajahnya merasakan kepedihan mereka berdua. Tapi apa mau dikata, tugas dan kewajiban kerajaan harus segera dilaksanakan dan memisahkan mereka berdua. Dan dengan berat hati, Nak pun melepaskan pegangan tangannya sambil menangis dan memanggil-manggil Mark berulang kali. Tinggallah Nak sendirian berdiri di tepi sungai sambil terus menatap wajah Mark
yang semakin lama semakin menjauh dari pandangan, lalu menghilang. Dan ternyata saat itu Sinak sedang hamil alias mengandung. Kasihan yang sedih, aduh patir ninggalin oge. Tapi oke, lanjutlah. Scene berpindah lagi, kelihatannya sudah beberapa bulan berlalu. Terlihat Simak sedang kesakitan dan berjalan pun terhuyung-huyung alias sempoyongan sambil memanggil-manggil sebuah nama. Ya, Simak lalu mencari barangkali saja temannya masih hidup yang bernama Prik. Lalu akhirnya Simak pun pingsan. Setelah terbangun dan siuman dari pingsannya, maka kapanggihlah alias ketemulah temannya ini alias si Prik ini. Dan saat dirangkul ternyata si Prik ini sedang sekarat karena kepalanya terpenggal. Saat diangkat kepalanya, tersemburlah darah dari lehernya ke wajah Simak atau ke tubuh Simak. Akhirnya temannya pun si Prik mati juga. Simak pun berteriak histeris. Lalu Sin memperlihatkan istrinya Nak sedang melihat seekor laba-laba atau tarantula sob yang cicing dan nempel di pintu rumahnya. Lalu si laba-laba ini membentur-benturkan badannya sendiri ke dinding pintu berulang-ulang dan akhirnya laba-laba itu pun jatuh. Sebuah firasat, pertanda apakah itu sob? Mari kita lanjut. Simak memanggil-manggil nama istrinya dalam keadaan terluka parah dan istrinya pun memanggilnya juga Mak. Tersambung ya, indah sekali ya. Ya begitulah, jika rasa cintanya besar dan kuat, pasti segala sesuatu yang terjadi akan tersambung dalam bentuk firasat sob. Karena Sinak tinggal sendirian, maka terpaksa Sinak pun harus kerja keras sendirian, membajak sawah untuk kebutuhannya setiap hari. Anjir, mana lagi hamil lagi, harus ngebajak sawah lagi, mana hujan. Aduh, kasihan bener kamu Nak. Di sisi lain, istrinya Sinak kelelahan membajak dan sepertinya mau melahirkan. Dan di tengah sawah pun Sinak berteriak minta tolong. Benar saja, Sinak akan melahirkan. Akhirnya si Paraji pun siap-siap serius membantu persalinan Sinak. Dengan sedikit agak galak, si Paraji pun akhirnya meminumkan air suci dan entah apa yang dimasukkan ke dalam goa Sinak, sambil mengatakan semoga saja bisa sedikit bertahan dengan rasa sakit ini. Lalu Sin diperlihatkan Simak sedang disuapi makanan oleh biksu kecil. Sepertinya lukanya sudah mulai sedikit sembuh dan berangsur membaik. Lalu Sinak sepertinya dari teriakannya berhasil melahirkan bayinya. Lalu beberapa bulan kemudian Simak sudah sembuh total dan biksu kecil memanggilnya saat dia termenung di pinggir sungai dan melihat seorang ibu di atas perahu yang sedang menyusui anaknya. Mungkin di sini menurut The Jomet, Simak sedang memikirkan dan berhayal bahwa istrinya pun di kampung telah melahirkan juga. Dan Simak pun merindukan istri dan anaknya. Lalu kepala biksu memanggil dan menawarkan kepada Simak untuk menjadi biksu setelah kesembuhannya itu. Namun Simak masih belum siap untuk menjadi biksu karena dia berpikir masih ada yang harus Simak lakukan, yaitu istri dan anaknya tengah menunggunya di kampung. Si biksu pun ternyata sudah mengetahui isi pikiran Simak, bahwa Simak sebenarnya menginginkan untuk pulang bertemu istri dan anaknya. Akhirnya kepala biksu pun mengizinkan Simak pulang, dan Simak pun akhirnya pulang dengan perasaan bahagia dan kerinduan yang mendalam. Saat perjalanan pulang menyusuri sungai, kelihatannya sangat angker. Simak pun wajahnya agak terlihat kebingungan dan dibarengi dengan perasaan was-was dan cemas. Dengan terburu-buru dia kayuh dayungnya lebih kuat dan cepat, dan perasaan itu lalu teralihkan oleh pemandangan yang membuat perasaan Simak bahagia, yaitu satu sosok wanita
dan bayi di pangkuannya yang tidak lain adalah sosok istri dan anaknya. Lalu mereka pun saling memanggil namanya masing-masing. Inak, Imak. Dengan terpongoh-pongoh Mak mendayung dan akhirnya mereka berdua pun saling melepaskan rindu. Si Nak bertanya, kau terlihat kurus sekarang. Lalu si Mak pun menceritakan kejadian dan kisah yang terjadi selama di peperangan. Si Mak mengatakan, aku sangat susah sayang di sana karena makanannya hanya cabai dan kentang. Anjir uyuhan ngeunah. Cabai jeung kentang. Dan si Mak pun menceritakan temannya si Prik pun tewas dalam peperangan. Dan teringat setelah 3 hari kepulangannya, dia belum memberi kabar kepada keluarga si Prik, temannya itu. Karena si Mak terlena dan asik kangen-kangenan sama anak istri. Oleh karena itu si Mak minta izin kepada si Nak untuk pergi menemui keluarga si Prik untuk memberitahukan bahwa si Prik telah tewas di medan tempur. Tapi si Nak istrinya malah menawarkan diri untuk pergi menemui keluarga si Prik dengan alasan, kau masih terlalu capek dan lelah, kau istirahat sajalah Mak, biar aku saja yang pergi menemui keluarga si Prik. Lalu si Mak pun mengiyakannya, namun dengan sedikit aneh melihat sikap istrinya. Lalu bertanya, Nak, kenapa harus membawa bayi yang masih kecil? Biarkan bayi itu bersamaku. Lalu istrinya menjawab, biar saja, bayi ini tidak bisa pisah denganku walau sesaat. Lalu scene pun kembali diperlihatkan saat si Mak sedang ngarit bersama teman-temannya. Lalu akhirnya si Nak melemparnya dengan buah kecil yang terjatuh. Dan akhirnya si Mak pun mundur dari teman-temannya lalu menghampiri si Nak. Saat asik bercumbu dan kangen-kangenan, rupanya teman-teman si Mak memperhatikan dari jauh, lalu berteriak, merasa diejek dan mengganggu kesenangannya yang membuat si Nak pergi. Akhirnya si Mak pun tidak terima dan mengejarnya dan mengambil sebilah kayu untuk memukulnya. Namun saat si Mak mengejarnya, tiba-tiba suasana menjadi hening dan sunyi. Saat memanggil-manggil temannya yang kabur, tiba-tiba si Mak melihat mayat. Saat dibangunkan, Prik, 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 bangun. Tiba-tiba mayat itu menjadi kering dan membusuk. Memegang bahu si Mak, saking ketakutannya dia menjerit histeris dan ternyata itu adalah mimpi sob. Goblok. Lalu scene berganti memperlihatkan si Mak pun pergi ke hutan di belakang rumahnya untuk mengambil daun pinang untuk nyepah. Hutan itu hening, sepertinya Mak melihat dan merasakan ada kehadiran seseorang di hutan itu. Lalu pas si Mak membalikkan badan, tiba-tiba sia. Ternyata istrinya Nak sudah ada di depannya. Rewas aing alias kaget. Dan ternyata memang benar, saat si Mak mandi di sungai, si Mak melihat teman tetangganya itu sedang mendayung. Lalu si Mak memanggil-manggilnya, tapi si Om tidak menghiraukannya, malah bergegas dan tancap gas perahunya untuk menjauh. Ada apa dan kenapa ya? Si Om itu seperti ketakutan. Si Mak juga bingung. Saking senangnya dia naik ke gelodok rumahnya dalam keadaan bugil. Aduh, ini si Mak. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Mak pun akhirnya tidak kuasa untuk menahan oli sampingnya yang sudah harus diganti. Akhirnya si Mak mencumbu si Nak dengan penuh hasrat dan kesyahduan. Sob, akhirnya terjadilah pembuahan dan pergantian oli samping. Lanjut, dan saat mereka bercinta, di sini si Nak teringat saat persalinan dahulu. Dan ternyata sob, saat persalinan itu si Nak tidak bisa menahan rasa sakit dan pendarahan yang banyak yang akhirnya mengakibatkan si Nak meninggal dunia sob. Si Nak ternyata tewas saat persalinan dengan kondisi si bayi yang belum dilahirkan.
Nah, disinilah cerita paling seram dimulai. Dan si nenek tua yang parajinya atau dukun beranaknya itu malah mencuri cincin kawinnya Sinak. Lalu mulutnya dimasukin sirih, lalu dikremasi jenazahnya. Ini serem sob, aneh nggak bisa bayangin Simak bercinta dengan istrinya yang sudah menjadi hantu. Lalu diperlihatkan Simak sedang mencari ikan di sungai dan melewati rumahnya si nenek paraji itu. Rumah itu sudah kumuh dan rusak, tidak terurus, dan Simak pun penasaran dan menaiki rumahnya lalu memanggil temannya itu. Pas dibuka pintunya tiba-tiba mengerikan, mayat si nenek paraji itu sedang disantap oleh biawak. Ngeri cuy. Karena dulu si paraji itu telah mengambil cincin kawinnya Sinak. Dan esok paginya saat Simak menebang pohon di hutan, saat itu ia dihampiri oleh si temannya tempo hari yang tiba-tiba kabur. Dengan senangnya Simak bertemu dengan si namun rasa senang Simak tidak berlangsung lama karena si menemuinya hanya untuk memberitahukan bahwa istrinya Sinak yang kini tinggal bersamanya adalah hantu dan anak bayinya pun adalah hantu. Setelah mendengar perkataan temannya itu, terang saja Simak tidak mempercayainya. Lalu berubahlah wajah Simak dengan penuh emosi dan Simak pun memukul temannya itu. Dan keesokan harinya lagi Simak didatangi bapak biksu di kampung itu. Si biksu itu datang ke rumahnya Simak langsung untuk menyadarkan dan memberitahukan kalau istrinya itu, Sinak, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Nak meninggal saat persalinan, begitu kata si bapak biksu. Simak masih belum terpancing amarahnya karena melihat dia adalah seorang biksu. Lalu Simak menyodorkan makanan yang tentu saja di mata Simak makanan itu masih segar dan bersih, tapi tidaklah dalam penglihatan si bapak biksu itu. Biksu melihatnya itu adalah ulat dan daun-daun yang sudah kering serta bangkai tikus. Itu semua terlihat jelas, kosong, kotor, berdebu dan berserakan, dan sarang laba-laba di mana-mana. Akhirnya biksu kedua kalinya berkata, "Sadarlah, Mak, istri dan anakmu itu sudah meninggal dan sudah menjadi hantu." Barulah Simak pun akhirnya marah. Yang bapak biksu katakan itu adalah fitnah. Kalau biksu ingin menjauhkan kami, silahkan pergi sekarang dan jangan mengganggu keluarga kami. Pergi. Baiklah, kata si biksu, saya pergi. Tapi ingat satu hal, agar kau bisa sadar, Mak, tanamkanlah Buddha dalam hati dan pikiranmu. Dan jika ingin membuktikan, cobalah untuk melihatnya dari celah kedua belah kakimu. Ingat itu, Mak. Lihatlah dengan cara terbalik dan itu pasti akan menyadarkanmu, Mak. Lalu si biksu pun pergi. Lalu scene berpindah di suatu malam. Mak akan mengganti anak tangganya yang sudah rapuh. Pas ketika turun, kapaknya malah terjatuh sob ke bawah tangga. Dan turunlah si Mak ini lalu mengambil kapaknya. Saat membungkuk, lalu si Mak teringat dengan perkataan si bapak biksu itu. Membungkuk dan lihatlah secara terbalik dari celah kedua belah kakimu. Karena si Mak penasaran dan ingin membuktikannya, maka dicobalah oleh si Mak. Dan tiba-tiba si Mak pun kaget, menjerit dan berteriak histeris bahwa yang dilihatnya itu sungguh menyeramkan. Bangkai tikus berserakan, tulang belulang manusia di mana-mana, dan istrinya Sinak mengambil sesuatu dari atas rumah ke bawah kolong rumahnya. Tangannya itu tiba-tiba menjadi memanjang sob. Semakin takutlah Simak, kalang kabut langsung kabur dan berlari menyusuri rawa ke rumah biksu itu. Sinak pun istrinya akhirnya kecewa kepada penduduk kampung yang sudah terlalu jauh mencampuri kebahagiaan keluarganya.
Akhirnya hantu Nak marah. Ia mendatangi rumahnya si Om, yang di awal dialah yang ikut campur pertama kali. Hantu Nak pun datang ke rumah si Om, dan istrinya si Om sudah memperingatkan supaya jangan ikut campur urusan hantu Nak. Tapi si Om malah menentang si Nak. Tiba-tiba scene berpindah ke dua anak biksu yang hendak menyeberangi sungai malam hari. Saat sudah menaiki perahu dan ingin menyimpan barang ke sebelahnya, tiba-tiba muncullah dari dalam air di bawah perahu sesosok mayat yang sudah mengambang. Yang tidak lain dan tidak bukan mayat itu adalah mayatnya si Om. Di sisi lain, sekelompok anak-anak muda di kampung itu berkumpul sambil minum-minum dan merencanakan pembalasan kepada hantu Nak. Dan mereka merasa kesal karena warganya selalu terus-menerus dihantui oleh hantunya Nak. Oleh karena itu mereka berencana akan melawan hantu Nak dan akan membakar rumahnya hantu Nak. Berangkatlah mereka dengan sorak-sorai, dan sampailah di TKP, mereka pun langsung melemparkan obor-obornya dan terbakarlah rumah hantu si Nak itu. Setelah rumah hampir habis dilalap api, lalu tiba-tiba muncullah si Nak hantunya itu di balik kobaran api sambil berkata, "Sob, karena kalian sudah terlalu banyak mencampuri urusan keluargaku, maka aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya." Dan mereka semuanya pun tewas oleh api yang menghembuskan angin. Keadaan semakin tidak terkendali, hantu Nak pun semakin gencar meneror dan menghantui warga. Maka orang kampung itu memanggil orang sakti yang bisa mengusir hantu, dan tibalah orang itu. Warga pun menyambutnya dengan gegap gempita. Di tempat biksu kampung, di dalam kuil, biksu dan anak buahnya sedang menyiapkan alat-alat dan barang-barang seperti lilin dan benang suci yang berguna untuk mencegah gangguan dari hantu Nak. Maka mereka semua dengan gesit mengambil tempat yang aman dan tiduran di lantai kuil. Saat itulah ada biksu kecil yang sama ingin segera mengambil tempat. Tapi langkah biksu kecil itu pun terhalangi oleh orang-orang yang tidur di lantai itu. Lantas si biksu kecil pun menendangnya berulang-ulang. "Woi, kau telah menghalangi jalanku," sambil menendang-nendang orang itu. "Hei, awas, minggir dan bangun." Namun tiba-tiba, "Hei, kuไม่ใช่เที่ยง." pas orang itu bangun dan berkata, "Aku bukan temanmu, aku bapak biksu." Anak itu pun kaget, gurunya telah ditendang-tendangnya, Sob. Lalu para biksu itu mengambil benang suci dan melilitkannya ke tubuh masing-masing saling terkait, lalu masuk ke sebuah lingkaran lilin dan mereka langsung berdoa. Dan si Mak berada di tengah-tengah para biksu itu. Dan benar saja, hantu Nak datang dari atas dengan tubuh yang terbalik. Sementara di tempat lain, si dukun tukang mengusir hantu itu sedang menuju ke pekuburan si Nak dan akan membongkar dan menggalinya untuk membuatnya arwahnya tidak lagi penasaran dan bergentayangan. Lalu di sisi lain ada orang yang menuju ke kuil, yaitu melaporkan pekuburan si Nak yang sedang digali oleh si dukun itu. Lalu Mak pun mendengarnya dan berlari untuk mendatangi kuburan istrinya yang sedang digali. Kemudian didatangilah mayat istrinya itu oleh si dukun. Lalu dia mengeluarkan sebuah batu, lalu kemudian pukulkan ke kepalanya. Lalu tiba-tiba si dukun yang memukul-mukulkan batu kepada kepalanya si istrinya itu, tiba-tiba dia menjadi berubah dan memukul-mukulkan batu itu ke kepalanya sendiri, lalu tewas. Kemudian datanglah kepala biksu yang pernah mengobati dan menolong si Mak ketika si Mak terluka parah.
Lalu biksu itu pun akhirnya menenangkan keadaan, dan ini adalah kepala biksu sob. Kepala biksu ini sangat dihormati, artinya pangkatnya dia lebih tinggi. Kepala biksu ini akan mengadakan ritual dengan arwah istrinya ini. Lalu dia berdiri di hadapan kuburan istrinya ini, dan kemudian dia meminta untuk hadir di hadapannya arwah istrinya ini. Dan tidak lama kemudian benar saja bahwa hantunya Sinak ini, arwahnya yang gentayangan ini, hadirlah di depan kepala biksu ini. Dan kemudian mayatnya terbangun dengan wujud yang seperti biasa, wujud aslinya Sinak. Kemudian biksu ini memanggil suaminya, "Mak, masuklah kau ke sini dan datangilah. Ayo cepat selesaikan urusanmu dan berpamitanlah untuk terakhir kalinya." Lalu terjadilah kisah di sini sangat sedih sob, sedih sekali. Maka kepala biksu ini menyuruh biksu kecil untuk memahat tengkorak dahinya, lalu dijadikan jimat supaya arwahnya Nak tidak lagi mengganggu dan bergentayangan. Lalu Sin kemudian diperlihatkan beberapa hari kemudian suaminya Simak sudah menjadi biksu. Lalu kemudian film pun berakhir. Itulah sob kisah dari film Nang Nak. Semoga kalian terhibur. Jika terhibur, maka di-subscribe saja channel ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita ketemu lagi di video lain untuk pembahasan alur.